Kejaksaan Agung optimis buktikan pasal 340. Ferdi Sambo bakal dihukum mati di kasus Brigadir Joshua. Yang paling terpenting adalah tim penuntut umum dan tim penyidik ini sudah melakukan koordinasi yang secara intensif. Ya, mudah-mudahan tidak ada pengembalian berkas lagi. Ya, artinya apa? Ya, mudah-mudahan kita cepat mendorong perkara ini masuk ke tahap pengadilan seperti itu. Hanya kluster obstruction of justice ini yang merintangi penyidikan ini kan masuk dalam kategori pelanggaran kode etik berat. Karena itu merupakan satu perbuatan permufakatan pelanggaran yang itu merintangi penyidikan dan itu telah mendapatkan perhatian publik yang cukup luas. Telah mendowngrade-kan, telah menjatuhkan kredibilitas dan reputasi institusi. Jadi tentu ini institusi Polri harus menyelamatkan institusinya secara tegas, bermartabat dan terhormat berdasarkan norma etika dan hukum. Kalau proses pembuktian pada pembunuhan berencana itu, istilah bahasanya jaksa itu konsentrasi full menemukan kebenaran material, ya itu pastilah pemberatan gitu. Tapi kalau itu tadi saya khawatirkan tadi, kalau itu ternyata bobotnya lebih pada obstruction of justice, jadi pasal obstruction of justice lah yang terbukti, nanti konsentrasi kepada pembunuhannya menjadi bergeser gitu. Akhirnya terungkap soal Ferdi Sambo tidak akan lolos dari hukuman mati terkait kasus Brigadir J. Sebagaimana diketahui, Ferdi Sambo merupakan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ferdi Sambo dikenai pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Namun tak sedikit yang berspekulasi bahwa Ferdi Sambo bisa lolos dari hukuman mati. Bahkan tak sedikit yang menyebut Ferdi Sambo bisa bebas dari hukuman dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Kini kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sudah memasuki tahap persidangan di Kejaksaan Agung. Ferdi Sambo dan sang istri Putri Chandrawati merupakan salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kabarnya Ferdi Sambo terancam hukuman mati karena otak dari kasus pembunuhan ini adalah Ferdi Sambo. Selain suami Putri Chandrawati itu, kematian Brigadir J berhasil menyeret 4 tersangka dugaan pembunuhan berencana. Terkait hal tersebut dan adanya dugaan pembunuhan berencana, Ferdi Sambo dan tersangka lainnya terancam pasal 340 KUHP dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Pada Rabu 5 Oktober 2022, diketahui tersangka kasus pembunuhan Brigadir J sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Dikutip dari seputar Tangsel, adanya obrolan bersama Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, dan pengacara kondang Hotman Paris. Dimulai dari pertanyaan Hotman Paris terkait waktu persidangan Ferdi Sambo kapan akan dilakukan. Ketut Sumedana pun menjawab pertanyaan dari Hotman Paris bahwa persidangan kasus pembunuhan yang diotaki oleh Ferdi Sambo dimulai dalam waktu dekat dan akan segera dimulai. 3 hari atau 7 hari sudah keluar, 2 minggu lagi sudah on, ujar Ketut Sumedana dikutip dari seputar Tangsel. Ketut Sumedana juga menjelaskan bahwa persidangan kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo memiliki 2 kemungkinan, bisa jadi dilakukan sidang terbuka dan sidang tertutup. 2 kemungkinan kalau lihat dari kasus pembunuhannya bisa terbuka. Tapi ada tindak asusila di sana. Mungkin saat-saat konten asusila diperiksa di persidangan itu, mungkin bisa tertutup, jelas Ketut. Tak hanya terkait persidangan, Hotman Paris pun menyinggung terkait pasal yang dituduhkan kepada Ferdi Sambo.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung itu menjelaskan, yakni bahwa ke-1 premirnya adalah 340, subsidernya adalah 338. Ke-1 premirnya adalah 340, subsidernya adalah 338, dan ada pasal tentang IT, obstruction of justice. Ditambah lagi dengan subsidernya pasal KUHP, pasal 221. Tutur Ketut Sumedana. Hotman Paris juga melontarkan apakah pasal yang dituduhkan, yakni pasal 340, akan dikenakan terhadap semua terdakwa dalam kasus ini. Jadi ada 12 berkas perkara, 11 tersangka yang kena perkara 340, dan 338 itu ada 5, FF dan kawan-kawan. Kemudian 7 itu kena obstruction of justice. Begitu tegasnya. Dalam pertanyaan selanjutnya, pengacara kondang 62 tahun ini melontarkan kembali pertanyaan apa yang membuat kejaksaan percaya diri bisa membuktikan pasal 340 yang dituduhkan. Ketut Sumedana dengan percaya diri menanggapi pertanyaan tersebut. Ia memiliki latar belakang kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Kalau saya sangat optimis, karena secara teori 340. Kalau 338, mungkin ada 55 dan 56 udah terbukti. Ada pasal-pasal yang tadi, ada 55 ayat 1 KUHP. Ada pasal 56, bahkan ada pasal 53 berbarengan dalam satu tindak pidana. Tuturnya menanggapi pertanyaan Hotman Paris. Ketut Sumedana juga menjelaskan apa yang membuat dirinya sangat percaya diri bahwa kejaksaan yakni pasal 340 bisa dibuktikan. Karena jeda waktu, itu proses kan panjang. Kalau kita ngitungnya dari Magelang sampai Jakarta itu bisa 2 hari, Bang. Proses jeda waktu inilah yang membuat kita meyakini bahwa 340-nya ada di sana. Begitu jawabnya.